Semoga ia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita bersama orang kudus. Akhirnya, saudara-saudara, demi Tuhan Yesus kami meminta dan menasihati kamu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kamu pilih. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kami tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, pada bulan dan bintang-bintang, dan pada bumi. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas, berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan bergoncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, jangan sampai hatimu salah dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab Ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi ini, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Para penerapan, para dokter, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan akan ini begitu sederhana, namun penuh manfaat. Kepada melihat Sang Kuasa, sederhana barangkali kita menganggap satu zaman menerima pemahaman. Tapi semua mengharapkan karena di dalamnya terkandung terpanggil dan terkandung kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita Tuhan Yesus. Bahwa hanya Tuhan dapat kekuatan, hanya Tuhan harapan dalam kehidupan perjalanan kita bagaimana
2024 tentang pembebasan Dewan Pastoral Paroki, DPP dan Dewan Keuangan Paroki, DKP, Maria Kusuma Karmel Buluwaria yang lama, dan pengangkatan Dewan Pastoral Paroki, DPP dan Dewan Keuangan Paroki, DKP, Maria Kusuma Karmel Buluwaria, periode 2025-2028, Keuskupan Maumere. Edwardus Martinus, Uskup Maumere, memperhatikan dan menimbang: 1. Tanggung jawab bersama seluruh umat atas karya pastoral pembangunan dan pembangunan paroki berbasis umat, dan karena itu dituntut partisipasi aktif kaum awam terbaptis. 2. Perubahan struktur organisasi pastoral paroki seturut amanat sinode kedua, maka perlu dibebaskan dan berhentikan secara resmi Dewan Pastoral Paroki, DPP dan Dewan Keuangan Paroki, Maria Kusuma Karmel Buluwaria yang lama, dan mengangkat Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki Maria Kusuma Karmel Buluwaria yang baru sesuai dengan struktur organisasi pastoral. Bapak Yohanes Berkmas Emanuel, Ketua Pelaksana 2, Bapak Donatus Galuh, Saudari Makarina Limpadana, Suster Ropina Mulia Babu, Bapak Cornelius Raja, Ibu Alexia Sari, Bapak Franciscus Dali, Bapak Franciscus Onigosi, Bapak Yeremias Malu, Bapak Eginius Gani, Inilah
Maka marilah dengan Maha Kuasa Pencipta langit dan percayalah kepada yang Yesus Kristus Putranya yang mengalahan kita, yang dilahirkan dari Maria, yang menderita sengsara wafat dan dimakamkan, yang mati dari tangan mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa. Percayalah kepada yang Roh Kudus yang memberikan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan pada dan kehidupan kekal. Semoga Allah yang Maha Kuasa Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menemukan yang kita katakannya yang tak memakan maut dan dosa. Semoga yang mengampuni dosa kita dan memuliakan kita dengan Roh Kudus sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Dan
Amen.
Ingatlah kepada gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar kami menggunakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan yang luas oleh Kristus dan untuk kami baru, serta semua rohanian. Ingatlah